karena pernah menyaksikan sendiri kejadian-kejadian mengerikan itu dengan mata kepalanya sendiri yang sadar, sehingganya ora wani babar blas mas, ora wani. Sama sekali saya tidak berani. Apalagi sampai menjual belikan wahyu panca gaib. Cara bahasa Islam naudzubillah min dzalik. Tidak akan pernah saya lakukan. Karena apa? Karena sudah pasti saya akan mengalami kematian yang memalukan, kematian yang mengerikan, yang akan memalukan. Wahyu panca gaib memalukan. Najanto Salai Putra Gede tetap sun ngapura, ning luput tetap luput, kang kudu dan tebus. Artinya, sebesar apapun kesalahan seorang putra itu akan tetap diampuni. Tapi jika tidak tepat, tetaplah tidak tepat dan itu harus ditebus. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Nah, disinilah letak penting dan perlunya kesadaran kontinu yang universal. Jadi intinya atau benang merahnya, seorang putra itu tidak diizinkan tidak tepat. Nah, jadi bagi seorang putra Romo melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu tidak tepat itu sangat tidak diizinkan. Kenapa? Karena ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Maka di antara bait kunci itu ada ayat yang berbunyi kula nyuwun kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput. Nah, kalau tiap hari, tiap malam kita melakukan patrap kunci, berarti tiap hari, tiap malam kita itu selalu bermohon sesuatu agar tidak terjadi ketidaktepatan. Artinya selalu memohon tepat, bukan meleset yang dimohon. Lah, di sini antara putra dengan Romo ada kesamaan. Ada kesamaan yang harus dihindari. Romo mengharuskan putronya tidak luput, tidak pernah luput. Dan putra memohon kepada Romo untuk menghilangkan sesuatu yang luput, tindakan-tindakan yang luput, perbuatan-perbuatan yang luput. Berarti klop di sini antara putra dengan Romo itu klop di sini. Jadi sangat tidak diizinkan jika seorang putra itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak tepat. Kalau soal salah, manusiawi. Asalkan manusiawi itu tadi mau memohon ampunan, maka Maha Suci akan mengampuni. Soal karma, asalkan soal karma itu juga manusiawi.
asalkan manusia itu mau bertobat, maka karma itu bisa ditebus. Tapi luput beda, tidak tepat, ini beda. Nah, ini beda. Satu misal contoh, saya mencubit Mas Andre. Sebelum saya mendapatkan karma dicubit oleh orang lain lagi, saya bertobat. Maka ketika saya bertobat, saya tidak akan pernah dicubit oleh orang lain, walaupun saya pernah mencubit Mas Andre. Itu karma. Tapi kalau luput, tidak. Luput yang kita lakukan, maka tebusannya harus dijalani. Luput di sini itu yang seperti apa? Luput itu menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk menuju kepada Maha Suci. Jadi luput di sini tidak tepat di sini, nggak ada kaitannya dengan gerak tubuh kita dan gerak hati kita, nggak ada kaitannya. Luput yang dimaksud di dalam ayat kunci adalah menggunakan kunci tidak untuk menembah kepada Maha Hidup. Itu luput. Dan ini bukti-bukti nyata realnya itu saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri di TKP, di tempat-tempat kejadian. Jadi apa yang akan saya informasikan malam ini itu bukan katanya, melainkan hasil kesaksian ketika saya praktek di tempat kejadian. Seperti apakah tebusan-tebusan ketika putra itu luput? Bagaimana dan seperti apakah tebusan-tebusan ketika putra itu luput, yang artinya menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk menembah kepada Maha Hidup? Mengerikan. Karma terlalu sepele. Tapi kalau luput yang arti maksudnya adalah menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk menembah kepada Maha Hidup, itu mengerikan dan tidak bisa kompromi, tidak bisa dikompromi. Betapapun siang dan malam kita patrap kunci yang artinya memohon ampunan, karena itu bukan kesalahan melainkan ketidaktepatan, tidak nyambung. Seperti apa ngerinya? Sebelum saya memahami tentang kedalaman wahyu pancagaib, kalau diibaratkan itu sebuah lautan, sebelum saya memahami ketinggian wahyu pancagaib, jika diibaratkan itu langit, pada mulanya saya berkeliling karena saya adalah salah satu manusia yang tidak mudah percaya jika tidak real atau tidak nyata bukti-buktinya tentang apapun itu. Nah, karena keburukan saya itu, sehingganya tentang terkait wahyu pancagaib saya tidak mudah percaya. Jadi ketika ada seorang kadang yang memberikan penjelasan kepada saya bahwasanya wahyu pancagaib itu adalah jaminan selamat, jaminan sempurna, jaminan morah mareh, kalau bahasa umumnya yang sering jadi rebutan. Kata-kata yang sering jadi rebutan di luar sana adalah morah mareh. Morah mareh itu maksudnya tidak kekurangan suatu apapun, sempurna dan pasti selamat. Itulah wahyu pancagaib. Awal mula saya dengar dari penjelasan seorang kadang. Namun karena
Karena saya orang yang paling tidak mudah percaya akan suatu hal jika tidak mendapatkan sendiri, tidak menyaksikan sendiri kenyataannya, maka saya pun mencari dan mengumpulkan bukti-bukti nyata dari setiap kali saya praktek di tempat kejadian. Karena wahyu pancagaib itu karena wahyu pancagaib itu turun sesudah saya setua ini, yang artinya detail sejarahnya kan saya tidak tahu, karena wahyu pancagaib diturunkan sebelum saya lahir. Sehingganya karena tidak sedikit manusia hidup yang menjalankan laku manunggal jati atau laku kunci kalau dalam bahasa fanatiknya, maka saya mencari orang-orang terdahulu yang mempelajari wahyu pancagaib. Pada waktu itu orang-orang terdahulu yang artinya lebih dulu mempelajari wahyu pancagaib disebut sebagai kadang sepuh. Nah, saya berkeliling NKRI menemui para kadang sepuh untuk mendapatkan sejarah-sejarah terkait wahyu pancagaib sejak awal hingga saya ketika mempelajari. Dan ternyata ketika saya baru mempelajari wahyu pancagaib, pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dengan ketika saya berkeliling menemui para kadang sepuh, itu sama sekali tidak sama. Sama sekali tidak sama. Ketidaksamaannya bagaimana? Ketidaksamaannya, saya diberi penjelasan bahwa wahyu pancagaib itu adalah sarana untuk menembah kepada Maha Hidup. Dalam arti kata lain, alat. Wahyu pancagaib adalah alat untuk menembah kepada Maha Hidup. Itu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang saya dapatkan dari para kadang yang saya mintai bimbingan pada waktu itu. Namun ketika saya praktek di lapangan menemui para kadang sepuh, ternyata tidak seperti itu. Tidak sedikit, karena setiap kadang sepuh yang saya temui pada waktu itu mayoritas memiliki profesi. Nah, wahyu pancagaib mereka gunakan untuk landasan profesi mereka masing-masing. Awal saya keliling, saya masih belum penasaran. Hanya saja saya sedikit bingung. Kebingungan saya ketika pertama kali saya menerima pengertian, pemahaman, pengetahuan A. Tapi ketika saya praktek di TKP, ternyata B. Saya berpikir mungkin ini hanya perkara sudut pandang atau keahlian dalam praktek. Saya berpikir seperti itu. Namun lama-lama semakin saya menyelami kedalaman wahyu pancagaib, semakin saya terbang tinggi menjelajahi wahyu pancagaib, semakin saya mendapat pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, dan pengetahuan-pengetahuan pribadi ketika saya praktek. Jadi pengertian, pemahaman, pengetahuan
respon itu saya dapatkan bukan ketika saya duduk bersila bersama di, bukan, tapi ketika saya praktek, ketika saya bermasyarakat, ketika saya melakukan sesuatu di luaran. Sehingganya saya semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin mengetahui apa itu wahyu pancagaib dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Nah, karena saya semakin mengerti, semakin paham, semakin tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, tumbuh di dalam jiwa saya sifat dan sikap ajakan memberontak kepada para kadang sepuh yang menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk menembah kepada Maha Hidup. Jadi bahasa sederhananya, ketika itu tiba-tiba kerentek dalam hati saya, muncul niatan kuat untuk menarik para kadang sepuh yang pernah saya temui, dan mereka menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk menembah kepada Maha Hidup. Nah, keinginan itu tidak bisa saya tahan, keinginan itu tidak bisa saya bendung. Karena apa? Hati saya berniat menarik mereka ke jalan yang benar, katakanlah seperti itu bahasa sombongnya. Saya ingin menyadarkan mereka, lalu menarik mereka ke jalan yang benar, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan saya ingin menarik mereka ke jalan yang benar, yaitu laku yang sesuai yang diajarkan oleh mendiang Romo Sumono Sastro Hadijoyo. Itu keinginan saya, itu yang muncul dalam hati saya dan tidak bisa saya bendung pada waktu itu. Kenapa kok sampai sebegitunya? Karena saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, bahkan saya sempat termangu, ada seorang putra Romo yang berprofesi sebagai dukun pesugihan. Ada juga seorang putra Romo yang berprofesi sebagai pembisnis barang antik. Barang antik itu barang yang aneh-aneh dan mustahil. Ada juga seorang putra Romo yang berprofesi menjadi agen nomor undian seperti togel, bukan togel, kalau pada waktu itu SDSD atau porkas zaman itu. Kalau zaman sekarang togel namanya. Ada juga seorang putra Romo yang mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan ajaran agama. Ada juga seorang putra Romo yang jumeneng sebagai pini sepuh di wilayahnya, namun tata krama yang digunakan layaknya seorang raja ketika ada putra Romo lain datang. Bahkan ada seorang putra Romo yang profesinya itu sebagai mediator. Tapi mediatornya beraneka ragam. Ada yang sebagai mediator pesugihan, ada yang sebagai mediator penggandaan uang, ada yang dan semua itu semuanya menggunakan kunci. Dia adalah putra Romo. Nah, karena seperti itu, karena begitu muncul niatan seperti yang sudah saya katakan tadi, dan itu tidak bisa saya bendung. Jadi ada rasa dan perasaan tidak terima senang.
menggunakan wahyu pancagaib bukan untuk menembah kepada Maha Hidup, melainkan untuk bermacam-macam seperti itu. Pikir saya, ini menodai wahyu pancagaib, ini menghina wahyu pancagaib, dan masih banyak alasan-alasan kuat lainnya. Saking tidak mampunya saya membendung niatan seperti itu, maka saya berkeliling NKRI lagi untuk yang kedua kalinya, dengan niatan saya ingin menyadarkan mereka dan mengembalikan mereka kepada laku manunggal jati sesuai yang diajarkan oleh Mendiang Romo Semono Sastro Hadijoyo. Jika mereka tidak mau, maka pertarungan yang harus terjadi. Karena saya tidak rela, tidak terima jika wahyu pancagaib digunakan untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Berangkatlah saya berkeliling NKRI untuk yang kedua kalinya. Namun apa yang terjadi? Kejadiannya ketika saya sampai di TKP, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dari rumah saya berangkat itu berbekal tekad seorang pendekar yang jika tidak mau saya ajak baik, yang jika tidak mau saya ajak benar, maka kepalan tangan saya yang akan mendarat di wajah mereka. Karena mereka telah menodai wahyu pancagaib, telah menyalahgunakan wahyu pancagaib. Karena perbuatan-perbuatan itulah wahyu pancagaib mendapat kecaman di mata orang awam sebagai ajaran sesat dan bla bla lainnya. Itu tekad yang saya bawa dari rumah. Tapi setelah saya sampai di tempat kejadian perkara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kok saya tidak bisa berbuat apa-apa? Satu misal contoh. Kadang yang saya datangi adalah berprofesi kiai. Di dalam profesinya, ketika menjalankan profesinya, dia mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan ajaran-ajaran agama. Satu misal contoh, ayat kunci yang berbunyi sirolah, datolah, sipatolah. Karena diagamakan maka berubah menjadi bunyinya sirullah, datullah, sipatullah. Nah, ketika saya sampai di tempat seorang kadang yang berprofesi sebagai kiai tersebut, dia sudah berbaring di atas ranjang dengan penyakit yang komplikasi. Menyaksikan dia tidak bisa bergerak sambil merintih-rintih, mana mungkin saya tega. Saya hanya bisa meneteskan air mata karena saya merasa terlambat datangnya. Dan penyakitnya tidak tertolong. Mati mengenaskan di rumah sakit dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Di sini saya semakin sadar bahwasanya yang namanya luput itu tidak bisa dikompromi. Menyaksikan kejadian itu, semakin saya bergerak cepat. Datang lagi ke kadang sepuh lainnya yang berprofesi sebagai dukun. Itu pun sama, ketika saya sampai di tempatnya, dukun itu sudah stroke. Berpindah lagi saya ke tempat kadang
kadang lainnya yang berprofesi sebagai pini sepuh di kampungnya, yang setiap kali ada kadang datang minta disembah, minta disanjung, sedangkan dia sendiri berpakaian mirip dengan mendiang Romo Semono Sastro Hadiwijaya, duduk di atas kursi yang sangat bagus. Saya datangi ke sana, tapi apa, ketika saya datang dia sudah gagal ginjal dan tidak tertolong. Berpindah lagi ke kadang lain yang berprofesi sebagai juru kunci pesugihan, sama, sudah stroke, komplikasi diabetes, jantungnya bocor, aduh. Pindah lagi ke kadang sepuh lainnya yang berprofesi sebagai pembisnis barang antik. Ketika saya sampai di tempatnya, dia sudah menjadi buronan pemerintah karena sudah terlalu banyak yang ditipu. Hingga sampai sekarang saya tidak tahu di mana rimbanya. Berpindah lagi saya ke kadang sepuh yang berprofesi sebagai maklar atau mediator. Mediator aneh-aneh, tapi masa pada umumnya mediator atau maklar itu kan soal sepeda, soal motor, soal mobil. Ini bukan. Maklar atau mediator jual beli transfer janin, mencari nasabah penggandaan uang. Nah, mediator seperti itu. Dan yang dia adalah putra, menggunakan wahyu pancagaib artinya. Sudah sekarat ketika saya sampai di tempatnya. Sebab karena itu, karena saya mendapatkan kesaksian langsung di TKP inilah yang memaksa saya mengeluarkan video-video aneh yang menyinggung babakan uang dan pesugihan dan lain-lain sebagainya. Jadi video saya yang aneh-aneh, yang terkesan saya sedang pamer ilmu, itu sesungguhnya adalah bentuk cinta kasih sayang saya kepada sesama putra Romo, bahwasanya siapapun dia, jika benar-benar laku murni menuju suci, yang artinya menggunakan wahyu pancagaib hanya sebagai sarana menembah kepada Maha Suci, terlalu kecil duniawi itu. Saya tidak peduli walaupun video saya dipandang miring dan lain sebagainya, tidak peduli. Karena apa? Karena cinta kasih sayang itu tidak mengenal ego, pamrih, dan arogan. Nah, kejadian-kejadian inilah yang memaksa diri saya untuk action di YouTube secara umum. Tujuan saya sederhana. Tujuan saya, kalau kita benar-benar menjalankan wahyu pancagaib sebagai sarana untuk menembah kepada Maha Hidup, tidak perlu mengorbankan keluarga untuk mencari pesugihan. Tidak perlu mempelajari atau mengejar-ngejar penggandaan uang. Tidak perlu. Tidak perlu kita mencari pasien sebanyak mungkin untuk dibuatkan air agar penyakitnya sembuh, agar masalahnya selesai. Tidak perlu. Tidak perlu kita menjadi seorang kiai supaya menjadi seorang kiai yang kesohor dan lain sebagainya, lalu menggunakan wahyu pancagaib dibungkus dengan dalil-dalil agama. Tidak perlu. Nah, kalau kita benar-benar menjalankan wahyu pancagaib sebagai sarana hanya untuk menembah kepada Maha Hidup,
Kalau maha hidup itu mengharuskan kita menjadi seorang tokoh besar, pasti diburu, pasti dicari. Soal uang, soal kekayaan, buktinya lihat video saya. Saya tidak menggunakan ilmu dalam bentuk apapun. Saya murni asli menggunakan wahyu pancagaib. Tapi kok saya nggak bisa lawang panjenengan belum bersungguh-sungguh dan tidak menggunakan wahyu pancagaib untuk menembah kepada maha hidup. Kalau bersungguh-sungguh menggunakan wahyu pancagaib untuk menembah kepada maha hidup, pasti bisa, saya jamin bisa. Nah, di sini letak pentingnya kesadaran kontinu yang universal. Jika kesadarannya tidak kontinu, jika kesadarannya tidak universal, out. Kalau sudah luput, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, itu memalukan. Lah, wong wahyu pancagaib itu jaminannya selamat. Wahyu pancagaib itu jaminannya morah mareh. Wahyu pancagaib itu jaminannya selamat. Artinya tidak akan mengalami kecelakaan, tidak akan mengalami sial, tidak akan mengalami sakit, dan tidak akan mengalami masalah-masalah. Wahyu pancagaib itu jaminannya morah mareh, dalam artian tidak akan mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Bahkan wahyu pancagaib itu jaminannya adalah sempurna di dunia, sempurna di akhirat. Kok masih ada akhirat? Dengar dulu, sempurna di dunia, sempurna di akhirat. Artinya dunia akhirat itu manunggal jadi satu dan jumeneng sebagai abadi, tidak mengenal dunia, tidak mengenal akhirat. Karena apa? Karena tidak akan mengalami kematian. Dunia itu ada, akhirat itu ada bagi mereka yang mengalami kematian. Bagi siapapun yang tidak mengalami kematian, dunia akhirat itu bohong, tidak ada. Nah, kalau sampai tidak mengalami seperti itu, berarti panjenengan neko-neko, ndak sungguh-sungguh menggunakan wahyu pancagaib hanya untuk menembah kepada maha hidup. Ini real. Andai saja pada waktu itu saya sudah megang Android ya. Andai saja pada waktu itu saya sudah punya Android, kejadian-kejadian itu akan saya rekam sebagai saksi abadi, agar tidak seorang putra Romo pun yang berkhianat, yang menggunakan wahyu pancagaib untuk neko-neko. Karena saya punya rekaman videonya. Sayangnya pada waktu itu belum musim HP Android. HP saya masih Nokia 3360. Jadi bunyinya masih tulalit masih seperti itu. Nah, jadi untuk panjenengan di luar sana, ndak perlu mencurigai saya dukun, ndak perlu mencurigai saya mencampur adukan wahyu pancagaib dengan agama dan bla bla, ndak perlu mencurigai saya, menuduh saya bla bla, ndak perlu. Kalau itu saya lakukan, sudah pasti saya mengalami sama seperti para kadang sepuh saya yang berprofesi sebagai dukun, yang mencampur adukan wahyu pancagaib dengan agama, yang berprofesi sebagai paranormal, yang berprofesi sebagai penipu, pecundang, yang semuanya itu meninggal dalam keadaan memalukan dan mengenaskan. Ninggal utang mana? Bagaimana tidak? Biaya rumah sakit yang ratusan juta.
hartanya tidak mencukupi, kan nyari utangan ke sana sini. Pada akhirnya apa? Mati tidak tertolong, dan hutang pun harus tetap dikembalikan. Apa itu tidak memalukan? Semasa hidupnya seperti seorang raja yang jika didatangi oleh kadang harus nyembah, harus disembah, harus dipuja, harus dipuji, sementara dia sendiri duduk mengkrek koyok raja ning dhuwur kursi. Apa ketika mati? Stroke. Itu memalukan. Harusnya kan tidak seperti itu. Lawang raja kok matinya stroke, itu memalukan. Bahkan ada yang matinya itu kecelakaan, ndase meletos. Karena apa? Karena kegiles ban tronton. Ndase dadi koyok kertas geteng. Loh, iki putra Rama, iki nganggo wahyu panca gaib. Kok bisa seperti ini? Ada apa ini? Kenapa ini? Saya jamin, saya sendiri yang menjamin diri saya tidak akan berkhianat, karena saya sudah menyaksikan sendiri, saksi-saksi kejadiannya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap berdomisili di lingkaran murni asli wahyu panca gaib. Kalau panjenengan belum tentu di luar sana, lawang ngurung oleh bukti ndak dapat kesaksiannya. Tapi kalau saya orang kira wani, lawang saya menyaksikan sendiri sekaratnya mereka itu karena neko-neko dengan wahyu panca gaib itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya ndak bisa berbuat apa-apa. Satu yang saya sempat bisa melakukan sesuatu, kadang dari daerah Pasuruan. Maaf, saya ndak bisa menyebutkan namanya karena ini masalah harga diri seorang putra Rama. Saya hanya bisa menceritakan kisahnya saja. Dia mengalami komplikasi jantung, paru-paru, ginjal, dan diabetes atau kencing manis. Sudah 7 kali operasi tapi tidak ada perubahan. Suatu ketika salah satu keluarganya mendapat kabar dari kadang tentang saya. Kemudian keluarganya itu bermohon kepada saya untuk menjenguk beliau di rumah sakit. Padahal saya tidak kenal, sama sekali tidak kenal, dan itu yang tidak termasuk kadang yang saya temui. Itu tidak termasuk kadang sepuh yang saya temui, yang saya ceritakan tadi. Ini di luar pencarian saya. Jadi ada seorang putra yang telepon kepada saya mengabarkan tentang kejadian itu, dan saya dimohon bisa ndak bisa. Akhirnya saya meluncur ke daerah Jawa Timur dan menjenguknya ke rumah sakit. Menyaksikannya, aduh mampu nih mas, seperti bangkai karena diabetesnya sudah luka. Itu sangat mengerikan. Dan konon kabarnya dia bukan hanya pernah mendapat bimbingan langsung dari mendiang Romo Semono, tapi juga pernah duduk bareng satu dokar, bahkan pernah duduk bareng satu mobil sama mendiang Romo Semono. Dan entah apa alasannya, mungkin karena reputasi jaga image, sehingga terpaksa dia harus mencampur aduk wahyu panca gaib dengan agama yang sedang ditekuninya sebagai profesi. Menyaksikan saya tidak bisa berbuat apa-apa, namun dia, kalau tidak salah seperti ini, dia sempat berkata, opo iki sing jarene kadang saka Cirebon. Nah, gitu. Tapi kata-katanya udah patah. Apa iki kadang sing saka Cirebon? Dan saya menjawab, "Nggih, leres." Saya duduk di sampingnya, ikut kuat nggak kuat mas, baunya weh minta ampun. Saya sudah mendengar tentang siapa kamu, walaupun masih baru katanya, tapi saya punya keyakinan kamu bisa. Dia berkata
Tapi saya enggak berkata sepatah kata pun, saya diam. Saya mendengarkan dia bicara, karena di dalam mulutnya itu ada selang, jadi ngomongnya itu agak susah. Jadi saya berusaha memperhatikan apa yang dia bicarakan. Tolong beritahu saya, titik klimak mijilnya seorang Putra Rama itu di mana? Itu yang dia tanyakan kepada saya. Saya sudah tahu tentang panjenengan, walaupun baru katanya, tapi saya punya keyakinan kalau panjenengan bisa. Dan tolong beritahu saya, atas nama Kadang, tolong beritahu saya di mana letak titik mijilnya seorang putra. Dan saya pun memberitahu dia. Ketika dia tahu, ketika dia mengetahui titik klimaknya mijile seorang Putra Rama, digunakanlah itu untuk mati. Pecahlah seluruh tangis. Tapi saya tidak disalahkan. Karena apa? Karena dengan begitu semuanya jadi terlepas dari beban yang sebegitu beratnya. Itu mengerikan, yang namanya luput. Sebab itu Putra Rama harus ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Maksudnya tidak boleh putus dari kunci, yang artinya selalu memohon kangge hanyirnaake tumindak ingkang luput. Karena luput inilah yang tidak ada bentuk pengampunannya. Selain luput itu ada pengampunannya. Tapi kalau luput ora ono, mula sing ati-ati. Jadi tidak perlu menghakimi wong edan baku, ndak perlu mencurigai wong edan baku, ndak perlu nuduh wong edan baku itu ini, ndak perlu. Sebab kalau saya duduk sebagai seorang dukun, kalau saya duduk sebagai seorang paranormal, kalau saya duduk sebagai seorang kiai yang mencampur adukkan kunci atau pocong gaib dengan agama, kalau saya duduk sebagai seorang penipu, kalau saya duduk sebagai orang yang sombong pamer ilmu, kalau saya duduk sebagai apa mana ya, dukun yang dolanan minyak dan lain sebagainya, itu namanya luput. Itu loh yang disebut luput. Berarti wong edan baku luput. Nah nek wong edan baku ki luput, mesti wong edan baku bakal stroke. Nek ora stroke lumpuh, nek ora lumpuh penyakitan, nek ora penyakitan mesti kecelakaan. Nah nek ora kecelakaan mesti ditangkep karo pemerintah. Jadi ndak perlu capek-capek mengotori laku pribadi panjenengan hanya untuk menghakimi, menuduh, mencurigai wong edan baku. Nggak perlu capek-capek eman-eman lakunya panjenengan. Karena apa? Karena kalau wong edan baku luput, mesti wong edan baku akan mengalami seperti para kadang sepuh yang matinya tidak indah, yang matinya mengerikan, yang matinya menyiksa, yang matinya merugikan. Karena apa? Karena ninggal utang kanggo keluargane.